Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos, tetapi untuk kali ini pasti mitosnya kalian tunggu-tunggu. Karena Kak Furi akan membahas tentang peruntungan, tentang jodoh, karir, percintaan, keuangan bagi 12 zodiak di tahun 2025. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen di YouTube terbaru Furi Harun ya. Dan untuk kamu yang pengen dibaca kartu tarot mungkin sama Mami Furi, atau mau order boneka-boneka atau amulet dan lain sebagainya supaya keberuntungan kalian akan meningkat di 2025, jangan lupa menghubungi admin Instagram Furi Harun atau Boneka Furi Harun account. Kita mulai dengan zodiak yang pertama, yaitu zodiak Aries ya. Kartu tarot yang keluar untuk zodiak Aries adalah The Justice atau Sang Keadilan ya. Apa sih kira-kira arti dari Sang Keadilan? Awal tahun akan membawa banyak cinta bagi kehidupanmu. Bahkan sepanjang tahun ini kamu akan merasakan banyak kemajuan dalam berbagai sisi kehidupan, mulai dari pekerjaan sampai dengan keuangan. Karir dan keuangan di tahun 2025 akan menjadi tahun dinamis bagi Aries dalam pekerjaan, serta ada potensi untuk perubahan besar seperti promosi atau bahkan peralihan karir. Aries yang mau berusaha keras akan menuai hasil yang baik. Sementara itu untuk percintaan dan hubungan pribadi mungkin membutuhkan perhatian ekstra. Jika ada konflik, ini adalah tahun yang baik untuk menyelesaikan dan mempererat komunikasi antara kamu dengan pasangan. Selain itu juga untuk kesehatan, Aries perlu menjaga energi agar tidak berlebihan. Keseimbangan dalam rutinitas fisik dan istirahat akan sangat penting bagi kamu ya. Kemudian yang kedua kita akan lanjutkan dengan zodiak Taurus. Kartu Taurus di 2025 adalah Baginda Raja. Sepertinya sosoknya lumayan otoriter ya dan senang ngatur gitu. Permasalahan yang sepertinya mengganjal di tahun sebelumnya di 2024 pelan-pelan akan terselesaikan di tahun 2025 ini. Namun ya, kamu harus bersabar dan mencoba berpikir dengan kepala dingin saat dihadapkan dengan tantangan. Karir dan keuangan, ada stabilitas finansial yang menjadi sorotan. Untuk Taurus, ada kesempatan untuk investasi atau proyek jangka panjang yang akan sangat menguntungkan. Kemudian untuk cinta dan hubungan, kehidupan cinta Taurus cenderung harmonis. Untuk yang sudah berpasangan, tahun ini memberikan peluang untuk mempererat komitmen. Nah, jadi buat kamu Taurus-Taurus yang belum merencanakan pernikahan, 2025 ini tahun yang bagus untuk melangsungkan pernikahan. Untuk kesehatan, fokus pada kesehatan mental dan keseimbangan emosi akan sangat penting bagi Taurus di 2025. Nah, itu ya. Kemudian zodiak yang ketiga adalah zodiak Gemini. Kartu tarot yang keluar untuk Gemini adalah bintang atau the star. Kartu yang lumayan bagus ya ini ya. Kamu akan mendapatkan banyak support dari orang-orang sekitarmu, baik itu keluarga maupun teman. Dan itu membuat kamu semakin semangat dalam menjalankan hari-hari. Dan pada akhirnya banyak kesempatan baru yang terbuka untuk kamu. Sementara itu untuk karir dan keuangan, Gemini akan menemukan peluang baru dalam pendidikan atau pengembangan keterampilan. Namun perlu mewaspadai pengeluaran agar tetap stabil. Jadi jangan terlalu boros ya. Cinta dan hubungan di tahun 2025 membawa energi baru dalam hubungan sosial. Bagi Gemini yang masih single, ada peluang untuk bertemu dengan seseorang yang menarik, teman-teman. Selain itu juga untuk kesehatan mental akan menjadi fokus utama bagi para Gemini. Nah, jadi kalian harus mengelola stres dan meluangkan waktu untuk relaksasi akan sangat membantu.
Kemudian untuk zodiak yang keempat, yaitu zodiak Cancer. Kartu tarot yang keluar untuk Cancer di 2025 adalah kekuatan. Ada simbol kelembutan, perempuan yang bisa menaklukkan seekor singa. Sepertinya ini memang tahun yang khusus, tahun kebangkitan bagi kalian Cancer ya. Dari sejak awal tahun tampaknya kehidupanmu layaknya naik roller coaster. Banyak kejadian yang membuat emosi kamu naik turun. Namun percayalah, semua itu akan membaik begitu kamu melewati pertengahan tahun. Karir dan keuangan Cancer memiliki peluang bagus untuk naik dalam karir atau memperoleh tambahan penghasilan. Untuk cinta dan hubungan emosional dengan keluarga dan pasangan akan semakin mendalam. Sementara itu Cancer yang terbuka dengan perasaan akan lebih menikmati kebahagiaan di tahun ini. Untuk kesehatan perlu memperhatikan kesehatan emosional dan tidak menahan perasaan yang dapat menimbulkan stres. Jadi para Cancer harus menghindari stres di tahun ini. Kemudian zodiak yang kelima adalah zodiak Leo, dan kartu yang keluar untuk zodiak Leo adalah pemanggilan ya. Oke, apakah artinya? Jadi di tahun 2025 akan membawa banyak kesempatan baru untuk mengembangkan diri. Nggak usah terlalu banyak berpikir, karena kesempatan baik seperti itu tidak akan datang dua kali. Sementara itu untuk karir dan keuangan tahun ini Leo berpotensi mencapai pencapaian yang lumayan besar di dalam karir terutama ya. Ada peluang untuk memimpin atau mengambil peran yang lebih besar. Jadi kamu harus manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk cinta dan hubungan Leo akan penuh gairah dan komitmen. Ini juga merupakan tahun yang baik untuk meningkatkan kedekatan. Sementara itu untuk kesehatan penting sekali untuk menjaga stamina dan vitalitas agar Leo dapat menjalankan tahun ini dengan penuh energi ya. Kemudian yang keenam, kita akan lanjutkan dengan zodiak Virgo. Untuk zodiak Virgo, kartunya sangat bagus, yaitu ada dunia atau the world ya. Apakah arti dari kartu yang bagus ini? Jadi di awal tahun, Merkuri akan membawa kekacauan di kehidupan percintaanmu. Meskipun pada akhirnya semua itu akan terselesaikan di pertengahan tahun, bisa dibilang tahun ini akan menguji kesabaranmu. Jadi untuk karir dan juga keuangan, Virgo bisa mengalami stabilitas dalam pekerjaan dan juga keuangan. Namun ada proyek yang dijalankan mungkin akan membawa hasil yang memuaskan, tetapi juga ada beberapa proyek yang masih pending. Jadi kamu harus ekstra sabar sedikit. Untuk cinta dan hubungan tahun ini Virgo cenderung lebih introspektif di dalam hubungan. Mungkin akan ada momen untuk menyelesaikan masalah yang selama ini tertunda. Sementara itu untuk kesehatan, memprioritaskan kesehatan fisik dan mental akan membantu Virgo untuk mencapai keseimbangan hidup. Jadi kamu bisa healing atau juga belajar meditasi atau bisa nge-gym juga ya. Sementara itu untuk zodiak yang ketujuh, yaitu zodiak Libra. Kartu tarot yang keluar untuk Libra harus sedikit hati-hati karena the devil atau sang iblis. Nah, kenapa kartunya ada sang iblis? Kita jelaskan di sini ya. Ada tantangan, namun ada juga kesempatan. Tampaknya hal itulah yang akan kamu rasakan di sepanjang tahun 2025. Semua itu akan membuatmu banyak belajar dalam kehidupan. Jadi cobalah untuk selalu melihat dari sisi positif. Sementara itu, bagi kalian untuk karir dan keuangan di 2025 akan memberi Libra peluang untuk memperbaiki keuangan dan mungkin menemukan peluang kerja baru yang jauh lebih menarik. Kemudian untuk cinta dan hubungan sosial, Libra akan hidup dengan kesempatan untuk bertemu dengan teman baru atau bahkan menjalin hubungan baru yang jauh lebih dalam. Sementara itu untuk kesehatan, perlu menjaga keseimbangan dalam hal aktivitas fisik dan relaksasi agar tidak mudah lelah. Jadi perhatikan juga istirahat, kalau bisa 6-8 jam.
Kemudian untuk zodiak yang ke-8 adalah zodiak Scorpio. Dan kartu tarot yang keluar untuk Scorpio agak serem ya. Di sini ada Magician atau Sang Jauhari. Nah, apakah artinya? Jadi tahun ini akan menjadi tahun yang tepat untuk mengembangkan diri. Apakah itu artinya kamu akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau meraih promosi di karir? Tapi diingatkan dengan kartu Sang Jauhari artinya kamu harus jujur kepada diri sendiri dan memilih segala sesuatu sesuai dengan ungkapan hati ya. Kemudian untuk karir dan keuangan, Scorpio berpotensi mendapatkan peluang investasi atau proyek jangka panjang yang menguntungkan. Sementara itu untuk cinta dan juga hubungan, cinta Scorpio akan intens tapi juga rentan terhadap konflik. Nah, jadi komunikasi terbuka sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara kamu dan pasangan. Kemudian untuk kesehatan tahun ini, kalian para Scorpio harus lebih perhatian kepada kesehatan fisik dan tidak mengabaikan gejala apapun. Konsumsi vitamin dan istirahat serta berolahraga ya. Kemudian yang ke-9, zodiak Sagittarius, dan kartu yang keluar untuk Sagittarius adalah Sang Imam. Nah, jadi kayaknya Sagittarius yang lagi pada jomblo, lagi pada nunggu dilamar nih di tahun 2025 ini. Jadi ada peningkatan dalam karir, kehidupan percintaan yang menyenangkan, dan kondisi keuangan yang baik akan kamu rasakan di 2025. Meski begitu, tapi kamu tetap harus berhati-hati agar tidak merasa burnout di tengah kesibukanmu. Sementara itu untuk karir dan keuangan, tahun ini penuh dengan keberuntungan ya untuk Sagittarius. Bahkan ada kemungkinan besar untuk meraih sukses dalam usaha ataupun proyek baru. Namun harus cukup berhati-hati dengan kenalan-kenalan baru ya, karena bisa aja kamu terjerumus ke lingkungan yang toksik atau kurang baik. Sementara itu untuk cinta dan hubungan, cenderung harmonis dengan kesempatan untuk bertemu orang baru atau memperdalam hubungan yang sudah ada. Oke, kemudian untuk kesehatannya penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, terutama dengan meningkatkan rutinitas berolahraga. Oke, kemudian zodiak selanjutnya yaitu zodiak Capricorn, dan kartu tarot yang keluar untuk Capricorn di sini adalah maut. Aduh, ini kartu tarotnya seram, tapi nggak usah takut, ini bukan berarti kematian ya. Apakah arti sebenarnya? Jadi di tahun 2025 ini membawa banyak sekali kejutan bagi Capricorn. Sebagian besar adalah kejutan baik, tapi ada juga beberapa kejutan yang sebenarnya membawa kamu ke emosi lainnya, seperti marah dan juga kesedihan. Ada kemungkinan kamu bakalan kehilangan orang yang berharga di dalam kehidupan kamu. Kemudian untuk karir dan keuangan, karir Capricorn mungkin mengalami kemajuan dan ada peluang untuk meningkatkan keuangan melalui kerja keras. Sementara itu untuk cinta dan hubungan pribadi memerlukan keseimbangan dan kejujuran nih untuk kalian Capricorn ya. Ini adalah waktu yang sangat baik untuk menyesuaikan ekspektasi di dalam hubungan. Jangan sampai hubungan yang sudah terjalin lama, tadi seperti kartu yang kita keluarkan, tiba-tiba hubungannya berakhir karena kalian kurang menjalin komunikasi dengan baik. Kemudian untuk kesehatan Capricorn perlu memperhatikan kesehatan pencernaan dan menjaga pola makan, karena diperkirakan 2025 ini kamu akan mengalami banyak gangguan di area lambung. Oke, kemudian yang ke-11 adalah zodiak Aquarius. Jadi kartu tarot yang keluar untuk Aquarius cukup bagus, yaitu roda kehidupan. Nah, apakah artinya? Di sini akan ada banyak gangguan di dalam hubungan percintaan kamu, tapi sebaiknya cobalah fokus pada diri kalian berdua, kamu dan si dia. Kadang kemunculan orang lain yang ingin ikut campur dengan hubungan kalian malah akan membuat kekacauan. Jadi lebih baik percaya sama pasangan dan bicarakan segala sesuatu dengan pasangan ya, tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Kemudian untuk karir dan keuangan, Aquarius memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan baru dan akan ada dampak positif dalam karir jangka panjang. Untuk cinta dan hubungan
percintaan Aquarius akan lebih dinamis, serta ada peluang baru untuk hubungan baru bagi kalian yang masih lajang. Nah, jadi buat Aquarius yang masih jomblo, jangan takut, mungkin di 2025 nanti kalian akan bertemu dengan orang yang tepat. Amin ya. Kemudian ini adalah kartu tarot untuk zodiak yang terakhir, yaitu Pisces. Nah, kartu tarotnya yang keluar adalah Menara atau The Tower. Ini kartu tarot yang cukup bagus, mengindikasikan akan ada perubahan. Meskipun yang namanya perubahan kan kadang nggak enak ya. Jadi Venus akan membawa keintiman dalam hubungan asmara yang kamu jalani, baik untuk kamu yang sudah menjalani hubungan cukup lama, maupun bagi kamu yang baru saja menjalin hubungan. Sementara itu untuk karir dan keuangan Pisces ya dapat mengalami perkembangan baik dalam karir dan finansial, terutama jika mereka memanfaatkan kreativitas mereka. Untuk cinta dan hubungan Pisces akan penuh dengan romansa, dan ini adalah tahun yang baik untuk mengeksplorasi sisi emosional. Sementara itu untuk kesehatan Pisces perlu memperhatikan kesehatan mental dan mungkin mencoba meditasi ataupun teknik relaksasi supaya kalian gak gampang stres, karena akan ada lembaran baru, akan ada tanggung jawab baru yang tadi dibawakan oleh kartu Menara atau The Tower. Nah, teman-teman, itu tadi dia kisi-kisi yang akan, mungkin prediksi yang akan terjadi kepada 12 zodiak di 2025 ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Sekali lagi kalau relate ya dan resonate dengan apa yang kalian rasakan, kalian bisa share di kolom komentar. Sekali lagi, ini hanyalah mitos dan prediksi, boleh percaya ataupun tidak, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. By the way, buat yang pengen konsul tarot tadi udah tahu, bisa menghubungi admin IG Furi Harun atau Boneka Furi Harun account. See you on the next episode. Bye bye.